020070 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Salib, yaitu periodisasi pada masa Perang Salib. Perang Salib merupakan misi keagamaan dari rombongan penziarah Kristen ke Bait Al-Maqdis di bawah bendera perdamaian. Kemudian berubah menjadi misi perang karena termakan isu bahwa penguasa Yerusalem pada waktu itu telah melakukan penganiayaan terhadap para penziarah yang beragama Kristen. Dan akibat penyerbuan Bani Saljuk ke Antioche telah mengakibatkan orang-orang Bizantium terusir dari wilayah-wilayah itu. Di samping itu, terjadi pula perbedaan pendapat tentang periodisasi berlangsungnya Perang Salib di kalangan sejarawan. Ada yang membagi menjadi 7 periode, bahkan ada yang membagi sampai 8 periode. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Badriyatin, ia membagi kepada 3 periodisasi, yaitu sebagai berikut. Terdapat 3 periode pada masa Perang Salib. Periode yang pertama yaitu masa penaklukan pada tahun 1095 sampai 1144 Masehi. Periode yang kedua yaitu masa timbulnya reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode yang ketiga yaitu masa perang saudara kecil-kecilan pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Periode pertama masa penaklukan yang dimulai pada tahun 1095 sampai 1144 Masehi. Pada periode ini dapat dilihat bahwa dalam rangka memperoleh kemerdekaan umat Kristen yang akan berziarah ke Bait Al-Maqdis, maka pada tahun 1095 Masehi, Urbanus II mengajak seluruh jamaat Kristiani Eropa agar melakukan perang suci terhadap umat Islam. Gagasan Perang Salib itu muncul pertama kali pada pidato yang disampaikan oleh Urbanus II dalam Kongres Agama di Klerman. Dalam kongres itu juga dikeluarkan perintah agar seluruh anggota salib untuk menggunakan tanda salib yang terbuat dari kain yang berwarna merah yang disulam pada jubah seragam pasukan salib sebagai simbol bahwa peperangan ini semata-mata untuk mempertahankan eksistensi Kristen di muka bumi. Pada tahun 1096 Masehi, tentara Eropa yang berjumlah 150.000, sebagian besar terdiri dari bangsa Prancis dan Norman, berkumpul di Konstantinopel dengan tujuan ke Palestina melalui Asia Kecil. Dalam perjalanan, ternyata banyak pasukan yang bergabung sehingga jumlah tentara mencapai 300.000 orang. Selanjutnya periode yang kedua yaitu pada tahun 1144 Masehi sampai 1192 Masehi. Periode ini dikenal dengan periode reaksi umat Islam setelah beberapa tahun kekuatan Islam lumpuh. Setelah menderita kekalahan melawan kekuatan salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina, umat Islam mengadakan perlawanan yang berarti terhadap pasukan salib. Baru muncul dari kota Mosul yang dipimpin oleh Atabukimat al-Din Zanki. Ditaklukannya Edessa menyebabkan orang-orang Kristen mengabarkan Perang Salib II. Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis. Louis VII dan Raja Jerman Konrad II, keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi, gerak maju mereka dihambat oleh Nuruddin Zanki. Mereka tidak berhasil masuk ke Damaskus, bahkan mereka melarikan diri ke negerinya. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin memukul perasaan tentara salib, sehingga mereka menyusun kekuatan balasan di bawah pimpinan Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Philip Augustus, Raja Prancis, dan Richard de Lionheart, Raja Inggris. Mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin.
Selanjutnya yaitu periode yang ketiga pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Pada periode ini, tentara salib lebih mengarahkan perhatiannya ke Mesir. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa jika Mesir dikuasai, maka mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan, karena di sana sangat strategis dan dimungkinkan bisa leluasa memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan India sebelah timur, sehingga mereka akan mengalami kemapanan ekonomi. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat sebagai pintu gerbang strategis untuk memasuki Mesir. Pada tahun 1229 Masehi, pemimpin tentara salib Frederick II mengadakan perundingan damai dan perjanjian dengan penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah, yaitu Malik Al-Kamil. Dalam pengembangan selanjutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh tentara kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Al-Malik Al-Saleh. Di samping itu, sepeninggal dinasti Ayyubiyah melakukan perlawanan terhadap tentara salib dilanjutkan oleh dinasti Mamalik. Pada saat itu, pimpinan perang dipegang oleh Baibars dan Kawalun. Meskipun perang salib telah berakhir, namun usaha mereka untuk menguasai Bait Al-Maqdis tidak membuahkan hasil, dan peperangan salib ini dianggap telah selesai secara total pada tahun 1291 Masehi, yang berarti bahwa peperangan salib ini berlangsung selama 2 abad kurang 4 tahun, dari tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.